Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji dan syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah banyak sekali memberikan nikmat kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam untuk Nabi besar kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan sebuah presentasi yang berjudul apa yang harus dilatih dalam diri kita agar bahagia di dunia dan mati masuk surga. Nah, ini sesuai dengan jargon kita, yaitu kecil dimanja, muda sukaria, tua kaya raya, mati masuk surga. Dan bukan jargonnya berakit-rakit dulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Oh, enggak begitu. Kalau bersakit-sakit dulu, iya, kalau kemudian senang. Kalau sakit terus kan susah. Dalam agama kita kan dicontohkan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi yang diminta itu ya enak di dunia, ya enak di akhirat, ya dijauhkan dari api neraka. Tidak disuruh kita minta sakit dulu kemudian senang, enggak. Itulah kurang lebih kira-kira. Jadi kembali lagi kita pada presentasi kita ini, bahwa tujuan kita untuk menyampaikan ini adalah agar kita menjadi orang yang lengkap dalam mengarungi hidup, sehingga dengan kelengkapan kemampuan diri kita itu bisa mendekatkan kita menjadi orang yang bahagia dan memudahkan kita dalam meraih surga. Oke. Presentasi ini kami dahului dengan bercerita tentang bagaimana manusia itu sebenarnya. Manusia itu mempunyai fitrah dari mulai kecil 0 tahun sampai ke orang yang manula. Jadi bagaimana fitrah dia seharusnya dia menerima pendidikan dan pelatihan, sehingga dia menerima itu dengan baik untuk dimemori dan dimanfaatkan pada hari-hari yang akan datang. Mari kita lihat di sini, menurut Departemen Kesehatan RI tahun 2009, orang itu dibagi menjadi beberapa waktu, selang waktu, di mana ada balita, dinamakan balita ya, itu 0 sampai 5 tahun, kanak-kanak 6 sampai 11 tahun. Nah, pada jenjang-jenjang usia ini belum terkena hukum Allah, sehingga apa yang dilatihkan atau apa yang dididikkan akan berbeda dengan yang setelah terkena hukum Allah. Yaitu dikatakan remaja awal, yaitu 12 sampai 16 tahun, remaja akhir 17 sampai 25 tahun, dewasa awal 26 sampai 35 tahun, dewasa akhir 36 sampai 45 tahun, lansia awal 46 sampai 55, lansia akhir 56 sampai 65, dan kemudian yang terakhir manula itu 65 ke atas. Jadi tiap-tiap jenjang itu dia mempunyai sesuatu yang peka, sehingga
kita ketika mendidik disesuaikan dengan kepekaan itu. Apakah pendengaran, apakah penglihatan, dan lain sebagainya. Marilah kita lihat kepekaan sesuai fitrah manusia itu. Pada 0 sampai 5 tahun itu terdiri dari 2 bagian, yaitu 0 sampai 2 tahun. Pendidikan itu sangat bagus melalui pendengaran karena dia peka pendengarannya. Kemudian untuk 2 sampai 5 tahun pendidikan itu bagus melalui penglihatannya karena selain pendengaran, penglihatannya dia sudah mulai menyerap dan memorinya bagus dalam penglihatan itu. Dalam kurun waktu itu pendidikannya harus dibimbing, ya, dibimbing dan dididik oleh orang-orang di dekatnya. Dia belum bisa melakukan pendidikan dan melatih diri mereka sendiri. Kemudian kanak-kanak, yaitu 6 sampai 11 tahun, yang dibagi menjadi 2 tahap, yaitu 6 sampai 7 tahun. Itu pendidikan melalui penglihatan karena penglihatannya dia bagus, menyerap melalui penglihatan. Kemudian 8 sampai 11 tahun itu sudah meningkat lagi dia, sehingga pendidikan itu cocok melalui contoh-contoh dan sudah dapat dilatih kedisiplinan serta beberapa hal penting lainnya. Dia sudah bisa menyerap contoh-contoh yang diberikan sehingga dia bisa mencerna contoh itu dalam memorinya untuk akan ditiru oleh mereka itu. Nah, dalam selang waktu ini juga masih memerlukan pendidik dan pembimbing. Dia belum bisa mendidik diri sendiri dan melatih diri sendiri. Dia masih memerlukan pendidik dan pembimbing, baik itu ibunya, bapaknya, lingkungannya, dan lain sebagainya. Dalam usia yang 6 sampai 11 tahun, dia sudah bisa dibebani latihan-latihan sebagai berikut, yaitu tidak boleh menyakiti orang lain. Dia sudah bisa menerima itu. Jadi tidak boleh curang, bohong, tidak boleh menipu, tidak boleh nyuri, tidak boleh ingkar, tidak boleh berkhianat, lalai, dan lain sebagainya. Dia sudah bisa menerima pendidikan seperti itu. Terus kemudian harus bisa menyenangkan orang dan diri mereka sendiri. Dia sudah bisa dilatih ke arah situ. Pendidikan itu berupa kemandirian, kebenaran, kejujuran, amanah, sopan dan sopan, ya. Tentunya pendidikan itu belum bisa dilepas, jadi masih memerlukan pendidik dan pembimbing, baik itu ibunya, bapaknya, lingkungan keluarganya, lingkungan di luar keluarga, atau pendidikan formal. Kemudian tahap berikutnya dia memasuki remaja awal, yaitu 12 sampai 16 tahun. Dia sudah bisa dibebani dengan latihan untuk menuju kepribadian yang unggul. Apa latihannya? Yaitu dia sudah latihan sabar, latihan syukur, tahan, fokus, rajin, ulet ngotot, bersungguh-sungguh, cerdas, bijaksana. Tapi dalam usia ini, latihan-latihan itu meskipun dia sudah bisa mengembangkan diri sendiri, tapi masih memerlukan pendidik dan pembimbing sebelum dia 100% mandiri. Jadi pendidik dan pembimbing baik dari keluarganya, lingkungannya, sekolah formal itu masih selalu diperlukan. Nah, seharusnya setelah
usia itu dia harus sudah bisa tamat semuanya itu, sehingga dia sudah bisa memasuki suatu periode di mana hukum Allah sudah berlaku di situ. Dia sudah harus menamatkan yang namanya tidak curang, tidak bohong, tidak menipu, tidak nyuri, tidak ingkar, tidak khianat, tidak lalai, dan sebagainya. Dan hendaknya dia sudah bisa mandiri, sudah tahu benar atau salah, jujur, amanah, sopan. Tentunya dia diharapkan sudah bisa sabar, syukur, tahan, fokus, rajin, ulet ngotot, bersungguh-sungguh, cerdik, dan bijaksana. Nah, tetapi setelah masuk di usia 17-25 tahun yang disebut dengan remaja akhir, kadang-kadang ada beberapa hal yang seharusnya sudah tamat tadi masih ketinggalan, belum lulus ceritanya begitu. Nah, kita semuanya sudah menamatkan hal-hal yang dijelaskan tadi seharusnya ya. Kita sebagai manusia sudah tamat, itu harusnya sudah bisa semuanya. Kalau Rasulullah itu sudah bisa karena beliau menjadi sebuah contoh manusia yang sangat luhur dan sangat menjadi teladan bagi kita semuanya di bumi ini. Tapi untuk kita kadang-kadang memang ada beberapa yang belum tamat. Nah, bila belum tamat, hendaknya harus melakukan latihan-latihan. Itu terus-menerus dilatih sendiri atau melalui pendidikan, sehingga apa yang kita sebutkan tadi benar-benar tamat. Nah, hal-hal yang biasanya belum bisa ditamatkan adalah ini yang ada di dalam kotak ini. Kadang-kadang dia hanya belum tamat, belum bisa mandiri saja, atau belum bisa sabar saja, atau 3, atau 4, atau 5. Tapi kadang-kadang ada yang semuanya itu belum bisa. Ini agak keterlaluan, jadi harus memerlukan latihan yang ekstra agar bisa mempunyai kemampuan itu semuanya. Kalau misalkan ada yang ketinggalan, maka harus dilatih. Apa yang dilatih ini ya? Mandiri, sabar, mengelola emosi, syukur, tahan terhadap cobaan tentunya, fokus, rajin, ulet ngotot, bersungguh-sungguh, cerdas, kreatif, inovatif, dan bijaksana. Nah, latihan-latihan itu diperlukan. Untuk itu kami mencoba memberikan gambaran umum apa yang harus dilatih dalam diri kita. Tapi gambaran ini sangat umum sekali, karena nanti kami akan menyajikan juga di kesempatan yang lain khusus latihan-latihan, misalkan latihan sabar, latihan mengelola emosi, mengelola latihan fokus, dan lain sebagainya. Mari kita lihat ini satu persatu apa yang hendaknya kita latih seandainya kita belum lulus dalam hal itu. Oke. Nah, mandiri. Kalau menurut kata-kata orang-orang itu ya, yang namanya mandiri itu sudah bisa mandi sendiri lah, begitulah untuk anak-anak. Mandiri. Nah, biasanya orang mandiri itu mempunyai kemampuan antara lain, satu, sudah berusaha berinisiatif
dalam segala hal. Sudah bisa ini berusaha untuk berinisiatif dalam segala hal. Oke, yang kedua, mengerjakan tugas yang diembannya atau yang dibebankan kepadanya. Sudah bisa menyelesaikan itu. Kemudian ketiga, mengatasi rintangan. Untuk rintangan yang sekelas umurnya, dia sudah bisa mengatasinya. 4, berbuat jujur dan benar sesuai hak dan kewajibannya. Dia sudah bisa. Terus kemudian dia bisa membantu orang lain dan lingkungannya. Ketujuh, berpikir kreatif. Maksud kami berpikir secara kritis, sudah bisa dia. Kreatif dan inovatif. Ini sudah ada pada orang-orang yang mandiri. Kemudian tidak merasa rendah diri, tapi tidak sombong. Jadi dia sudah punya kemampuan diri sehingga dia merasa tidak rendah hati, rendah diri. Oke, itulah tadi yang disebut dengan mandiri. Sekarang kita beralih pada sabar. Sabar itu tidak berarti seperti ini. Sabar bukan menyerah sebelum usaha. Bukan seperti itu. Sabar itu bukan putus asa. Jadi sabar tidak mengenal putus asa. Sabar bukan artinya lamban. Sabar tidak mengenal lamban. Sabar bukan penakut. Jadi sabar tidak mengenal takut. Dan sabar bukan pemalas. Jadi semuanya itu bukan sifat dari sebuah sabar. Sabar adalah sesuatu amalan. Kalau karya yang adalah sebuah karya yang tak ternilai pahalanya. Kalau yang lain-lain, misalkan kita berbuat memberikan sedekah, itu amalannya bisa dikalikan 10, kemudian bisa dikalikan 700 dan lain sebagainya. Tapi kalau sabar itu tak ternilai pahalanya. Jadi bisa tak terhingga, itu tergantung dari Allah Subhanahu wa taala, karena tidak dikatakan berapa kalinya. Dan sabar bisa diartikan tabah, tahan, ulet, dan gigih. Itulah sabar. Oke, kita lihat yang lain. Mengelola emosi. Jadi kita jangan emosi. Itu kita harus bisa mengendalikan emosi kita agar kita tidak terjerumus pada hal-hal yang tidak diinginkan. Mengelola emosi agar pikiran itu sehat dan dapat digunakan dengan baik. Emosi harus dikelola agar tidak menimbulkan masalah pada lingkungan sekitar kita dan juga tidak menimbulkan masalah pada diri kita sendiri. Oke, nanti kita terangkan pada hal yang penjelasan khusus. Mengelola emosi itu sebuah pengelolaan. Emosi ini menjadi kunci pendukung kesabaran. Maksudnya begini, dengan mengelola emosi ini kita bisa berpikiran dengan baik sehingga kita dapat mendukung suatu kesabaran. Nah, bila emosi kita tak terkendali, maka kesabaran itu tidak akan menjadi suatu hal yang maksimal. Jadi pengelolaan emosi itu sangat kaitannya dengan kesabaran. Oke. Nah, ini kita berbicara hal yang lain, syukur. Jadi apa yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala,
kita harus syukuri, ya seperti halnya orang main bola, kalau bisa mencetak gol dia bersyukur dengan melakukan sujud syukur, itu adalah salah satu manifestasi kesabaran, kesyukuran. Oke, ada 4 cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, syukur dalam hati. Kemudian diucapkan dengan lisan. Kemudian dilakukan dengan perbuatan, dan yang terakhir dengan cara menjaga nikmat yang telah didapat, jangan sampai dirusak. Jadi kalau misalkan kita mendapat sebuah nikmat mata itu jangan sampai rusak, dijaga dengan baik-baik. Kalau kita bisa berjalan, maka kaki harus dijaga dengan baik, jangan sampai cedera. Oke, itulah syukur. Kemudian kita berpindah ke tahan terhadap cobaan. Jadi kita sebagai orang muslim harus tahan ini, menghadapi cobaan, menghadapi ujian, harus lolos semuanya. Tahan terhadap cobaan itu harus bisa berpikir positif. Nih, berpikir positif. Jadi tahan terhadap cobaan itu bisa mengatasi ketakutan. Jadi biasanya cobaan itu datang dengan sebuah ketakutan, maka kita harus bisa mengatasi itu. Dan tahan terhadap cobaan itu bukan sebuah halangan, tetapi halangan itu harus kita lihat sebagai tantangan. Jadi kalau misalkan ada sebuah halangan yang menghadang kita, jangan kita pandang sebagai wah itu sesuatu yang berat, kemudian kita tidak bisa melampaui, tapi harus kita pandang sebagai tantangan. Oh, ini tantangan, harus kita pecahkan, harus kita libas tantangan itu dengan kekuatan kita. Kemudian mampu mengendalikan emosi dengan baik. Ya, dengan emosi yang baik tentunya kita akan bisa mengatasi cobaan itu. Kemudian bertanggung jawab atas segala tindakannya. Jadi ketika kita mengatasi cobaan itu, apapun yang kita lakukan, kita bertanggung jawab atas segala tindakan. Tentunya terakhir adalah tawakal. Kalau kita sudah lakukan semua usaha, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Usaha sudah dilakukan, keputusan ada di tangan Allah. Nah, itulah tahan terhadap cobaan. Kemudian kita berpindah kepada sesuatu yang lain, yaitu fokus. Nah, tentunya fokus itu menjadi sesuatu yang sangat penting sekali, karena kalau tidak fokus, kita tidak akan bisa menyelesaikan sebuah pekerjaan dengan baik. Nah, biasanya orang yang dapat fokus itu mempunyai kemampuan antara lain, 1, dapat mengontrol sesuatu yang mengganggu. Jadi kalau kita sedang melakukan sebuah pekerjaan atau sedang menuju sesuatu tujuan, ada gangguan-gangguannya itu. Nah, itu harus kita kontrol, jangan malah membingungkan kita. Kedua, harus tetap tenang. Jadi ketika kita melakukan sesuatu, tidak boleh aneh-aneh, tidak boleh panik, kita harus tetap tenang. 3, dapat memikirkan tentang tujuan. Nah, tujuan kita itu harus fokus, tidak harus kemana-mana, ada tujuan yang lain, oh ganti lagi dan lain sebagainya. Nggak bisa, kita harus fokus, dapat memikirkan tentang tujuan itu bagaimana.
dan apa yang harus kita lakukan untuk mencapainya. 4. Dapat mengambil keputusan. Tentunya dalam perjalanan menuju tujuan ada pengambilan keputusan yang harus kita lakukan sehingga untuk tetap fokus menuju tujuan itu harus dapat mengambil keputusan. Itulah kira-kira apa yang dilakukan orang yang fokus. Kemudian hal yang lain yaitu ulet dan ngotot. Ini ulet dan ngotot itu harus diawali dari mulai anak-anak. Kalau bermain juga harus ulet, harus ngotot untuk menang. Nah, kalau kita sudah dewasa, ulet dan ngotot itu berguna untuk mencapai sebuah tujuan yang benar. Biasanya orang yang ulet ngotot ini mempunyai kemampuan antara lain bersemangat. 2. Tidak mudah menyerah. 3. Pantang putus asa. 4. Selalu menyelaraskan antara pikiran dan tenaga dalam mencapai tujuan. Bisa mengontrol pikiran dan tenaganya. Jadi tidak terlalu menghabiskan tenaga dan juga tidak terlalu malas-malasan. Kemudian 5. Kuat berusaha meskipun dengan kesempatan yang sangat kecil. Nah, ini sebuah hal yang harus kita bangkitkan dalam jiwa kita. Misalkan kesempatannya itu sangat kecil, tetapi kalau kita ngotot, insya Allah akan bisa tercapai. Nah, kita berpindah sesuatu yang lain, yaitu sungguh-sungguh atau jihad. Jadi jihad dalam arti yang sebenarnya itu adalah untuk mencapai sesuatu dengan sungguh-sungguh. Jadi bukan artinya jihad adalah ngebom, bunuh orang. Oh bukan itu. Jadi jihad adalah sesuatu usaha yang sungguh-sungguh. Oke, bagaimana jihad itu? Ya, jihad ya tidak dikerjakan dengan setengah-setengah. Jihad tidak mungkin dikerjakan dengan setengah hati. Benar-benar sungguh-sungguh. Kemudian tidak terganggu hal-hal yang melemahkan. Ada dikasih tahu orang sesuatu yang lain, kita terus lemas, tidak sungguh-sungguhnya hilang, kita beralih, itu nggak boleh. Jadi jihad sungguh-sungguh itu tidak terganggu dengan hal-hal yang melemahkan. Kemudian pantang putus asa. Jihad atau sungguh-sungguh itu tidak mengenal putus asa. Kemudian selalu bersemangat untuk mencapainya. Semangat, semangat, dan semangat. Oke. Nah, sekarang kita pindah satu lagi. Rajin. Harus dimulai dari anak-anak sampai kita menjadi dewasa. Biasanya orang yang rajin mempunyai kemampuan antara lain mengerjakan tugas dengan tepat waktu. Konsisten ya. Misalkan diberi tugas 2 jam selesai. Tidak ditunda-tunda dan lain sebagainya. 2. Memanfaatkan waktu luang dengan baik. Tidak digunakan tidak dihambur-hamburkan dalam waktu kita malas-malasan, kita tidak memanfaatkan waktu. Ingat bahwa kalau kita tidak memanfaatkan waktu sebaik-baiknya itu selalu dalam kerugian.
Orang rajin selalu memanfaatkan waktu luang dengan baik. Kemudian 3, mencari ilmu pengetahuan dengan mengadakan penelitian sendiri secara sederhana. Jadi tidak perlu yang besar-besar, tetapi yang sederhana. Bagaimana hal yang akan kita capai itu diteliti sendiri sehingga bisa lebih mudah, lebih enak, lebih efisien, lebih efektif. Begitu kira-kira. Kemudian 4, rajin menganalisis pengetahuan yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Jadi kalau kita punya pengetahuan, kita bisa terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga dalam kehidupan sehari-hari itu selalu dikerjakan dengan pengetahuan yang kita miliki. Kelima, merealisasikan ide dan gagasan sesuai kebutuhan. Jadi itulah orang-orang yang rajin. Dan kemudian orang-orang rajin juga mempunyai kemampuan ini. Keenam, melakukan percobaan sederhana yang bermanfaat dan getol mencari alternatif pemecahan masalah yang dihadapi. Jadi kalau punya masalah, dia tidak mudah menyerah, coba rajin dia mencari bagaimana kalau pakai alternatif ini, bagaimana kalau alternatif ini, sehingga masalahnya itu bisa terpecahkan. Terus yang ketujuh, rapi mencatat hal-hal yang ditemukan, rajin mencatat, sehingga kalau ada sesuatu yang lupa, dia bisa buka catatan itu. Kemudian yang kedelapan, melakukan diskusi dengan teman jika terdapat permasalahan yang sulit untuk diselesaikan. Mau musyawarah, mau diskusi, mau tukar pikiran. Kesembilan, bertanya dan berkonsultasi dengan orang yang lebih berpengalaman atau lebih pintar. Dia terbuka, tidak malu-malu bertanya dan mau berkonsultasi dengan yang dianggap lebih pintar. 10, membiasakan diri atau berlatih hal-hal yang telah dipelajari. Jadi kalau sudah dipelajari, sudah tahu, dilatih terus, dilatih sehingga dia mempunyai kepiawaian yang tinggi. Itulah yang dapat saya sampaikan untuk rajin. Sekarang kita berpindah kepada sifat cerdas. Apa itu cerdas? Tentunya cerdas itu juga harus dididik, dimulai dari anak-anak sampai dewasa. Orang cerdas, yang dimaksud cerdas ini yang berkaitan dengan IQ, bukan EQ. Biasanya mempunyai kemampuan antara lain, 1, bisa beradaptasi. 2, tidak takut mengatakan saya tidak tahu. Fair, kalau nggak tahu ya bilang nggak tahu. Jadi tidak sok tahu begitu. 3, memiliki rasa ingin tahu dan pertanyaan yang sangat tinggi pada permasalahan yang dihadapi. Ini bagaimana ya? Kalau begini bagaimana? Jadi pengetahuan terus meningkat. 4, dia terbuka. Baik terbuka terhadap kritik, terbuka terhadap masukan-masukan yang diberikan oleh lingkungannya. 5, memiliki penguasaan diri yang baik. Jadi tidak kebawa orang lain, tetapi dia bisa menguasai diri sendiri. 6, peka terhadap pengalaman orang lain. Nah ini penting. Kalau ada orang lain punya pengalaman, kadang-kadang kita tidak bisa memanfaatkan itu.
Tetapi orang yang cerdas, dia tahu bahwa pengalaman orang itu bagus. Sehingga apa yang baik-baik dari pengalaman itu kita ambil, kita serap. Untuk kita memori, kita jadikan sebagai landasan kita untuk menjalani hidup. Jadi kita nggak usah melakukan pengalaman sebab kemana orang lain itu, tetapi kita mengambil dari mereka dan kita memori dalam diri kita. Kemudian yang nomor 7, mampu melihat dan memikirkan sesuatu yang tidak bisa dilakukan orang lain. Nah, ini hebat ini. Orang lain nggak bisa, kita bisa. Itu orang yang cerdas. Jadi bisa berpikir sesuatu yang tidak dipikir oleh orang lain. Kemudian yang ke-8, biasanya memiliki selera humor dan selera lucu. Jadi orang yang IQ tinggi itu punya rasa humor yang tinggi juga dia. Oke. Tapi sayangnya orang yang cerdas itu dia agak sedikit individualis dan suka menunda-nunda karena dia banyak mikir gitu. Kurang lebih seperti itu. Nah, tentunya ini harus kita eliminir hal-hal seperti itu. Mudah-mudahan kita bisa mengambil yang positif saja. Kemudian kita beralih, yaitu kreatif dan inovatif. Orang yang kreatif, inovatif biasanya mempunyai ciri-ciri antara lain dapat mengeluarkan ide atau gagasan yang baik, tidak pasif, selalu menerima saja. Maksudnya begini, jadi dia selalu punya ide dan gagasan, dan dia tidak pasif, dan tidak selalu menerima saja. Dia punya gagasan baru, punya ide-ide baru. Oke, itu yang dimaksud. Terus yang kedua, dia suka berimajinasi, membayangkan sesuatu yang kadang-kadang orang lain tidak membayangkan, dia sudah membayangkan, melamun. Ini penting, imajinasi, melamun, membayangkan sesuatu yang nantinya bisa direalisasikan menjadi sebuah kenyataan. Berimajinasi itu penting. Kemudian dia menyukai tantangan. Jadi kalau ada tantangan, dia tidak mundur tapi dia malah maju. Oke, mudah beradaptasi. Mau bergaul, tentunya dengan beradaptasi dia akan dapat menambah ilmu dan pengetahuannya. Tapi kadang-kadang orang ini terlihat mudah bosan kalau melihat pekerjaan yang dikerjakan, kok itu saja. Kurang kreatif lah, dia bilang gitu. Bosenan gitu kadang-kadang. Tapi memang sifatnya kurang lebih seperti itu. Tapi nggak apa-apa. Dengan itu dia bisa mendorong mempunyai ide-ide yang lebih baik. Kadang-kadang kelihatan sebagai orang yang misterius, ya itu pandangan orang. Kadang-kadang dia sedang berimajinasi, itu kan dipandang orang ini ngapain gitu ya. Ya itulah orang-orang yang kreatif dan inovatif. Oke, kita beralih lagi. Bagaimana orang yang bijaksana? Ini yang terakhir kita bicarakan, bijaksana ini. Ciri orang bijaksana antara lain selalu berpikiran positif, pandai mengatur dan mengelola emosi. Ada kaitannya dengan emosi tadi yang kita ceritakan di depan. Terus berpikir sebelum berbicara atau bertindak. Jadi dia berpikir apa yang akan kita lakukan.
bukan dilakukan dulu kemudian berpikir. Jadi itulah yang dilakukan orang-orang yang bijaksana. Keempat, dia mau menerima dan belajar dari kesalahan. Dia tidak putus asa. Begitu salah itu di memori, kemudian dia jadikan kesalahan itu sebuah pelajaran untuk tidak diulangi lagi. 5, dia mampu memahami orang lain dan keunikan orang lain. Jadi dia tidak mengasingkan orang yang aneh-aneh, tapi dia bisa memahami orang-orang itu sehingga dia bisa melakukan tindakan-tindakan yang baik terhadap orang-orang itu. Bisa bersikap adil dan tidak egois. Nah, itulah orang yang bijaksana. 7, tindakannya memiliki tujuan dengan skala prioritas. Jadi orang bijaksana itu bisa mengurut mana yang sangat penting, mana yang penting, mana yang kurang penting, mana yang tidak penting. Itulah orang yang bijaksana. Kemudian, yang ke-8, berpendirian teguh tapi tidak kaku dan dalam bergaul. Teguh tapi santai, mudah bergaul, tetapi kekeh dalam pendirian. Itulah bijaksana. Kemudian yang ke-9, dia bagus menjalin relasi dengan orang lain. Dia kuat jalinan relasinya. Kemudian 10, dia taat dan disiplin dalam berbagai hal. Itulah orang yang bijaksana. Dan yang ke-11, dia berani menanggung resiko apa yang diputuskan, apa yang dikerjakan. Itulah orang yang bijaksana. Nah, itu kira-kira hal-hal yang dapat saya ceritakan secara general. Jadi mudah-mudahan kita bisa atau bahkan mudah-mudahan kita sudah bisa tamat pelajaran itu semuanya sehingga kita mempunyai bekal yang cukup untuk mengaruhi kehidupan di hari-hari yang akan datang. Tetapi kalau belum, kami memang akan membuat sebuah presentasi khusus yang membicarakan pelatihan-pelatihan secara khusus yang tadi, satu-satu, bukan semuanya. Jadi sabar sendiri, rajin sendiri, terus ulet sendiri, terus mengelola emosi sendiri, dan seterusnya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi membicarakan hal-hal itu. Itu yang dapat saya sampaikan secara general untuk mengawali, untuk memberi pengertian pendahuluan. Kalau nanti saya akan sampaikan satu demi satu apa yang akan kita latihkan. Itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat dimengerti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.